Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Jumpa lagi sama Kak Theo yang menemani adik-adik semua untuk ibadah Minggu PKPA hari ini. Nah, sebelum itu Kak Theo menanyakan kabar adik-adik nih. Gimana kabar adik-adik semuanya? Semoga kabar adik-adik semua sehat-sehat selalu ya pada masa pandemi ini. Dan pada masa pandemi ini semoga adik-adik terus semangat dalam sekolahnya. Tidak boleh malas-malasan. Oke adik-adik? Nah adik-adik, Kak Theo nggak sendirian loh. Kak Theo juga ditemenin oleh Kak Susan sebagai pelayan firman dan Kak Christian sebagai pemandu musik adik-adik. Nah adik-adik, Kak Theo mau melihat adik-adik nih dengan penuh semangatnya. Mari kita menyanyikan lagu. Kami bunyi dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Nah adik-adik sudah membawakan lagu dengan penuh semangat. Kak Theo bangga sama adik-adik semuanya karena pada masa pandemi ini adik-adik masih terus semangat untuk melayani Tuhan adik-adik. Nah selanjutnya mari kita doa pembuka. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya, adik-adik semuanya tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah bangunkan kami pada pagi yang indah ini untuk mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkati pada ibadah minggu hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus berkati adik-adik semuanya, untuk terus semangat untuk bisa melayani nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik sudah berdoa dan sekarang kita akan memasuki firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Susan. Nah di sini siapa yang tidak sabar nih mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Susan. Nah, sebelum itu, adik-adik, Kak Theo mau ngajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu. Alkitab mengisahkan berita yang dahsyat, berita juru selamatku suka mendengar. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kembali lagi bersama dengan Kak Susan yang akan menemani ibadah Minggu PKPA. Nah adik-adik, di pagi yang indah ini Kak Susan yang akan membawakan firman Tuhan. Nah untuk adik-adik yang di rumah, sebelum kita berdoa, kita siapkan dulu Alkitab dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Dari kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Sebelum itu, biarkan Alkitab adik-adik di rumah terbuka dan kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih. Hingga di minggu hari ini, Tuhan Yesus masih memberikan kasusan beserta dengan adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran pendengaran kami, sehingga kasusan beserta adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami lepas hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang Harun dan Musa. Musa dan Harun ini adalah kakak beradik adik-adik. Harun adalah kakaknya Musa. Sebagai kakak dan adik, mereka tidak selalu memiliki sikap yang sama ya adik-adik. Seperti adik-adik di rumah dengan saudaranya, pasti adik-adik tidak memiliki sikap yang sama satu dengan yang lain. Nah, Musa dipilih Allah, dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Sedangkan Harun, kakaknya Musa, diminta Tuhan untuk membantu Musa adik-adik. Pertama, ketika Musa menghadap Raja Firaun, Harun membantu Musa untuk menjadi juru bicara. Dan yang kedua, ketika Musa diminta Tuhan naik ke Gunung Sinai, Harun juga diminta Tuhan untuk mendampingi umat Israel. Nah adik-adik, mari kita belajar bersama-sama dengan Kak Susan tentang dua tokoh ini ya adik-adik. Nah adik-adik, tokoh pertama bernama Musa. Bapak Musa sedang naik ke sebuah gunung bernama Gunung Sinai. Bapak Musa menuruti perintah Allah, perintah Tuhan untuk menerima 10 hukum Tuhan adik-adik. Bapak Musa tinggal di Gunung Sinai selama 40 malam. Nah, tokoh kedua bernama Bapak Harun. Bapak Harun adalah saudara atau kakak dari Bapak Musa. Bapak Harun tidak naik ke Gunung Sinai adik-adik karena Bapak Harun harus tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Adik-adik, Bapak Harun bersama umat Israel tidak sabar adik-adik menunggu Bapak Musa turun dari Gunung Sinai. Nah, Bapak Harun bersama orang Israel karena mereka tidak sabar menunggu Bapak Musa turun dari Gunung Sinai, mereka membuat patung berbentuk lembu. Adik-adik tahu lembu ya? Nah, patung itu terbuat dari emas yang dikumpulkan oleh umat Israel. Jadi Bapak Harun menyuruh bangsa Israel, orang-orang Israel untuk mengumpulkan emas-emas mereka kepada Bapak Harun. Mengapa ya Bapak Harun membuat lembu emas? Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa Bapak Harun membuat lembu emas? Ya, Bapak Harun membuat lembu emas untuk disembah adik-adik. Jadi Bapak Harun dan umat Israel tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi menyembah patung lembu emas yang mereka buat ini adik-adik. Sebagai pengganti dari Tuhan yang mereka semua orang Israel karena mereka tidak sabar menunggu Bapak Musa turun dari Gunung Sinai, mereka membuat patung berbentuk lembu. Adik-adik tahu lembu ya? Nah, patung itu terbuat dari emas yang dikumpulkan oleh umat Israel. Jadi Bapak Harun menyuruh bangsa Israel, orang-orang Israel untuk mengumpulkan emas-emas mereka kepada Bapak Harun. Mengapa ya Bapak Harun membuat lembu emas? Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa Bapak Harun membuat lembu emas?
Ya, Bapak Harun membuat lembu emas untuk disembah adik-adik. Jadi, Bapak Harun dan umat Israel tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi menyembah patung lembu emas yang mereka buat ini adik-adik. Sebagai pengganti dari Tuhan yang mereka sembah dan tempat korban bakaran disampaikan. Berarti, Bapak Harun dan umat Israel tidak setia untuk menyembah Tuhan adik-adik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, di hari Minggu ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan yang sudah kita baca dari Keluaran 32 ayat 1-6. Kita semua, adik-adik, kakak-kakak layan, kita semua harus setia kepada Tuhan ya adik-adik. Kita tidak boleh bosan untuk mengikuti ibadah hari Minggu, tidak boleh bosan untuk mengikuti ibadah Minggu Pelkat PA. Kita tidak boleh bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Kita tidak boleh bosan untuk bernyanyi bagi Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, melalui firman Tuhan hari ini, nah, selama pandemi COVID ini kan kita ibadahnya masih online ya adik-adik. Nah, di situ juga kita dilatih oleh Tuhan untuk kita harus setia. Setia apa? Setia menunggu waktu Tuhan yang tepat sehingga kita bisa lagi mulai beribadah tatap muka. Semoga kita berdoa sama-sama di tanggal 21 November nanti kita boleh untuk ibadah tatap muka ya adik-adik. Nah, Kakak Susan harap adik-adik bisa menjaga terus kesehatannya sehingga di tanggal 21 November nanti kita bisa beribadah tatap muka ya adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini juga mau mengajarkan kita untuk kita harus selalu tunduk akan perintah Tuhan adik-adik. Bahwa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, semoga firman Tuhan yang sudah boleh Kak Susan sampaikan di minggu hari ini boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik, gimana ini firman Tuhannya? Semoga adik-adik mengerti ya apa yang disampaikan oleh kakak layannya. Berlebih lagi, adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, dan adik-adik juga sudah bernyanyi. Dan sekarang Kak Tio mau mengajak adik-adik semuanya untuk doa syafaat. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah berkati ibadah pada minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya apa yang adik-adik dengar, apa yang adik-adik baca, apa yang adik-adik saksikan pada minggu hari ini dapat adik-adik mengerti dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat PKT PA, baik kakak layan, adik layan maupun orang tua. Bagi adik layan, Tuhan Yesus berkati dalam tumbuh kembangnya, dalam pendidikannya, dalam pergaulannya, supaya adik layan ini bisa terus tumbuh kembang dalam iman bersamamu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat orang tua layan, adik layan. Tuhan Yesus berkati dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pekerjaannya, dan juga dalam rumah tangganya, supaya mereka dapat mendidik adik layan ini untuk terus berkembang dalam iman bersamamu ya Tuhan Yesus.
Dan kami juga berdoa bagi kakak Layan dalam kehidupannya sehari-hari, dan juga berkati kakak Layan ini dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus. Semoga kakak Layan bisa melayani dengan tulus penuh hatinya. Dan kami juga berdoa buat program-program Pelkat PA yang sudah direncanakan maupun belum direncanakan. Tuhan Yesus tetap berkati, semoga berjalan dan tidak kekurangan apapun ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat gereja, khususnya dalam pembangunannya di kantor gereja. Tuhan Yesus dapat berkati, semoga lancar dan tidak kekurangan apapun. Dan kami juga berdoa dalam pelayanannya, Tuhan Yesus berkati dalam pendeta, presbiter, semoga dalam pelayanannya bisa berkati bagi jemaat-jemaat menurut namamu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara, khususnya Indonesia, Tuhan Yesus. Semoga tidak ada lagi permasalahan dalam negara lain. Dan kami juga berdoa buat presiden dan wakil presiden dan para menterinya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pekerjaannya. Semoga diberi kelancaran dan tidak kekurangan apapun ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat orang-orang sakit, orang-orang menderita. Tuhan Yesus bisa sembuhkan Tuhan Yesus, dan semoga mereka bisa hidup bahagia dan tidak kekurangan apapun. Ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat PA dan tidak boleh bolos, ingat, oke? Nah, sebelum kita menutup ibadah kali ini, Kak Tio mau mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri untuk bisa menyanyikan satu lagu dengan penuh semangat yang dibawakan oleh Kak Christian. Sampai jumpa adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia